Apakah otomasi perpustakaan itu? Dan apakah tujuan, fungsi, cangkupan, serta strategi perpustakaan di masa pandemi? Dalam video ini, saya akan coba menjelaskan tentang masalah tersebut. Pandemi ini memang tidak diinginkan oleh semua orang, termasuk juga di Indonesia. Banyak sektor-sektor di Indonesia itu melemah, termasuk juga pendidikan. Salah satunya adalah perpustakaan. Sebelumnya perpustakaan itu ramai, penuh dengan para pemustaka yang memenuhi meja baca, ruang referensi, dan lain sebagainya. Sekarang mulai sepi. Otomasi perpustakaan mempunyai banyak pengertian. Salah satunya datang dari seorang peneliti, yaitu Ade dan Muhyadal. Beliau berpendapat bahwa otomasi perpustakaan adalah aplikasi komputer dan pemanfaatan produk komputer dan jasa untuk kinerja perpustakaan yang berbeda, dan sebagai produk layanan di perpustakaan. Jadi beliau ini mengungkapkan bahwa otomasi perpustakaan adalah sebuah aplikasi komputer atau produk dari komputer guna untuk menunjang kinerja perpustakaan yang berbeda. Maksudnya kinerja perpustakaan yang berbeda yaitu adalah kinerja atau kerja-kerja perpustakaan yang berbeda bisa dilakukan dalam satu aplikasi komputer dan guna sebagai penyedia layanan. Sistem otomasi perpustakaan dibuat untuk memudahkan pustakawan dan pemustaka dalam beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu 1. Memudahkan mengintegrasi berbagai layanan atau berbagai kinerja seperti itu. Jadi dengan aplikasi komputer ini atau dengan otomasi perpustakaan ini kita dapat menyelesaikan atau menggabungkan dua pekerjaan itu secara sama atau secara bersamaan seperti itu. Semisal kita disirkulasi, kita bisa menggabungkan dua kerja, yaitu untuk pengembalian dan peminjaman. Itu bisa dilakukan dalam satu aplikasi atau satu komputer. Yang kedua yaitu adalah menghilangkan job yang double. Seperti yang dicontohkan saya tadi kayak gitu. Sebelumnya sirkulasi itu antara peminjaman dan pengembalian itu mempunyai dua buku atau dua inventarisasi berbeda. Dan kalau kita dengan proses yang tradisional, kita akan melakukan dua kali kerja, yaitu dengan mencatat peminjam, terus mencatat buku yang dipinjamkan, menghapus peminjaman, dan yang lainnya. Itu sama aja kita double job kayak gitu. Yang ketiga yaitu membantu perpustakaan dalam memperluas jasa perpustakaan maupun kerjasama perpustakaan. Setahu saya ada suatu aplikasi atau software otomasi perpustakaan yaitu Slim. Itu ada di layanan MARC. Di layanan MARC tersebut, Slim bersama dengan
perpustakaan nasional guna dalam bidang katalogisasi. Jadi semisal kita mau menyatat buku baru dan buku baru itu sudah ada di Perpusnas, kita langsung bisa search atau bisa cari buku baru itu dan langsung copy di katalogisasinya atau di lembar form tersebut. Jadi kita tidak usah mencatat atau menginventarisasi buku tersebut lagi karena sudah ada di Perpusnas untuk data buku tersebut. Dari 3 tujuan tersebut, kita bisa ambil inti tujuan dari sistem otomasi perpustakaan, yaitu untuk efisiensi kinerja. Jadi tidak ada yang namanya kita mubazir untuk pekerjaan-pekerjaan yang bisa diefisiensi kayak gitu. Dan memang untuk zaman sekarang sangat dibutuhkan. Selanjutnya yaitu fungsi dari otomasi perpustakaan. Fungsi otomasi perpustakaan yang pertama yaitu adalah akses yang mudah. Bagi pemustaka, akses yang mudah adalah suatu privilege yang memang besar, karena ketika kita harus mengakses perpustakaan itu nggak harus datang ke perpustakaan, tapi dengan menggunakan handphone di tangan kita sudah cukup kayak gitu. Dahulu kita harus mengakses perpustakaan dengan datang, sekarang tidak, dengan HP pun bisa. Yang kedua yaitu adalah murah. Kenapa murah kayak gitu? Karena untuk pemeliharaannya itu nggak terlalu memakan biaya. Mungkin dalam pengadaannya itu akan memakan banyak biaya karena memang untuk item-itemnya itu tidak murah, mahal. Tapi untuk keberlanjutannya itu sangat bisa menekan biaya yang biasa dikeluarkan di setiap perpustakaan. Menekan biaya apa? Ya seperti menekan biaya buku inventaris ataupun yang lain kayak gitu, yang memang item-item itu nggak bertahan lama kayak gitu, seperti buku itu, buku inventaris tersebut. Selanjutnya yaitu cangkupan otomasi perpustakaan. Dalam menjalankan layanan otomatis perpustakaan menyangkut beberapa bidang otomasi perpustakaan. Yang pertama yaitu akuisisi atau akuisisi bahan baca. Dahulu untuk mengakuisisi bahan baca itu pustakawan harus mendata mana bahan baca yang diminati oleh pemustaka, judulnya apa, penerbitnya siapa, dan itu menjadi tugas yang cukup sulit untuk pustakawan. Tapi dengan adanya sistem otomasi perpustakaan ini, sistem akan menyajikan mana buku, judul, pengarang, dan penerbit yang disukai oleh pemustaka. Dan dengan adanya otomasi perpustakaan ini dapat mengefisien kinerja dari pustakawan. Yang kedua yaitu katalogisasi. Katalogisasi ini dengan adanya sistem otomasi perpustakaan, pemustaka tidak usah repot-repot mencari nomor katalog atau repot-repot dia mencari atau mencatat informasi di buku itu. Tinggal pemustaka itu sekarang membuka layanan MARC yang ada di Slim, terus mencari judul buku tersebut. Bila ada di perpustakaan nasional atau perpustakaan yang lain, otomatis dia akan tampil dan bisa langsung di copy paste di halaman formulir pendataan buku. Tidak usah pemustaka itu repot-repot mencatatnya lagi.
Yang ketiga yaitu adalah inventarisasi. Dahulu ketika buku datang atau buku yang dibeli itu datang di perpustakaan, pemustaka itu harus menginventarisasi buku tersebut, dan ya itu memakan tenaga yang banyak kayak gitu. Pemustaka harus menulis buku tersebut, mendata buku tersebut. Dengan adanya otomasi perpustakaan ini, perpustakaan tinggal menyuruh pustakawan untuk mendatanya di sistem langsung, dan itu pun minim atas human error. Selanjutnya yaitu sirkulasi. Dengan adanya sistem otomasi perpustakaan ini, sirkulasi menjadi lebih cepat karena petugas sirkulasi itu tidak usah mencatat di buku sirkulasi, tinggal dimasukkan saja di sistem otomasi perpustakaan. Dia tinggal mencatat bila itu buku peminjaman dan tinggal menghapus data kalau itu pengembalian buku. Jadi ini memang sangat mempermudah kinerja dari pustakawan. Yang terakhir yaitu adalah strategi perpustakaan di masa pandemi. Jadi di masa pandemi yang sulit ini haruslah perpustakaan itu punya strategi untuk bisa menaikkan eksistensinya. Salah satu strategi yang biasa dilakukan oleh perpustakaan-perpustakaan yang lain di masa pandemi ini adalah menaikkan layanan. Yang pertama yaitu layanan baca. Layanan baca untuk pada saat pandemi ini itu dibagi dua. Yang pertama yaitu layanan baca secara offline, yang kedua yaitu layanan baca secara online. Apa itu layanan baca secara offline? Jadi perpustakaan itu menyediakan form atau menyediakan formulir di setiap hari untuk pemustaka itu bisa mendaftarkan dirinya untuk bisa membaca di perpustakaan. Jadi formulir itu hanya dibatasi beberapa orang sesuai dengan kapasitas di perpustakaan. Yang kedua itu secara online. Online ini bisa diartikan yaitu pemustaka membaca dari website perpustakaan, yaitu atau bisa diartikan itu membaca e-book di perpustakaan. Memang ini agak susah bagi perpustakaan karena memang untuk pelaksanaan itu lama ya, karena perpustakaan harus menyediakan e-book di setiap judul dan memang itu agak sulit. Tapi dengan langkah yang cukup maju ini, perpustakaan dapat bertahan di masa pandemi. Yang kedua yaitu layanan sirkulasi. Untuk menghambat atau mencegah kerumunan di ruang sirkulasi, perpustakaan bisa menyediakan dua opsi, yaitu untuk peminjaman bisa dialihkan di opsi reservasi. Jadi pemustaka dapat meminjam buku di perpustakaan itu dengan cara reservasi atau secara memesan dahulu buku yang diinginkan. Baru dia kalau sudah datang di perpustakaan, dia bisa mengambil buku tersebut. Yang kedua yaitu opsi pengembalian. Opsi pengembalian ini harus didata. Semisal dari jam 7 sampai jam 9 itu ada berapa orang yang mengembalikan. Terus dari jam 9 sampai jam berapa itu ada beberapa yang mengembalikan. Jadi harus ada sesi-sesi yang membatasi agar pemustaka mengembalikan bukunya itu enggak secara massal kayak gitu. Ada sesi-sesinya tertentu. Yang ketiga yaitu layanan open access. Dengan
adanya otomasi perpustakaan ini, layanan open access itu bisa digunakan. Jadi pemustaka semisal dia mau meminjam buku, dia sudah melihat dulu buku yang mau dipinjam dengan menggunakan layanan open access kayak gitu. Atau dia mau membaca di tempat, dia udah tahu apa yang mau dibaca dengan layanan open access. Yang terakhir yaitu layanan keanggotaan. Layanan keanggotaan ini mungkin beberapa perpustakaan itu masih menggunakan metode offline. Jadi walaupun di pandemi ya, itu masih menggunakan metode offline. Jadi pemustaka datang mendaftar di perpustakaan, dan memang ini metode yang riskan pada saat pandemi ini karena dapat mengundang kerumunan. Sama seperti layanan sirkulasi, layanan keanggotaan ini juga harus dibagi menjadi dua, yaitu online dan offline. Online ini bisa dilalui dengan cara pemustaka itu mendaftarkan diri di layanan website perpustakaan, baru perpustakaan bisa mengaksesnya dan membuat kartunya. Setelah jadi, baru perpustakaan menghubungi pemustaka yang membuat kartu dan bisa diambil di perpustakaan. Yang kedua yaitu metode offline tapi terbatas. Maksudnya offline terbatas ini adalah pemustaka mendaftarkan diri di perpustakaan tapi secara terbatas. Jadi perpustakaan itu membuat form kayak gitu untuk pemustaka yang ingin mendaftar keanggotaan secara offline. Bila kota offline itu sudah penuh, perpustakaan akan otomatis menutupnya. Jadi itulah penjelasan secara singkat tentang definisi, tujuan, fungsi, cangkupan, dan strategi perpustakaan di masa pandemi ini. Saya Wahyu Haji Prasetyo, mahasiswa manajemen pendidikan, NIM 18030369097. Di kegiatan PPL Mandiri ini mengucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton video ini, dan saya mengucapkan sehat selalu kita semuanya. Terima kasih.